Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bahwasannya Islam sangat memuliakan seorang perempuan. Islam telah memberikan beragam peran dan posisi yang beraneka ragam dan sangat luas dimensinya. Ketika seorang perempuan menjadi seorang anak, Islam memuliakannya dengan memberikan kepadanya hak untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan pembinaan yang baik dari kedua orang tuanya. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika orang tua memperlakukan dan mendidik anak-anak perempuan mereka dengan baik, maka itu akan menjadi penghalang antara bapak tadi dari api neraka. Ketika seorang perempuan tumbuh dewasa, kemudian dia mengambil amanah menikah, maka kita juga mendapati betapa seorang perempuan dipandang oleh Islam dengan penuh kehormatan dan diberikan amanah yang juga sangat penting. Dia adalah pemimpin di rumah tangga, suaminya menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Bersama-sama dengan kepemimpinan suaminya sebagai qawwam, maka seorang perempuan tadi akan menjadi manajer di dalam rumah tangganya. Ketika kemudian Allah kehendaki dia melahirkan seorang anak, maka dia juga mendapatkan tambahan porsi peran yang juga tidak kalah bergengsinya, yaitu menjadi seorang ibu. Yang Rasulullah gambarkan kemuliaan seorang ibu itu bahkan diibaratkan ada surga di bawah telapak kakinya. Dia menjadi orang yang paling berat mendapatkan perlakuan baik dari anak-anaknya. 3 kali disebut namanya dibandingkan dengan disebut nama ayah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, akan tetapi tidak hanya seputar kedudukan di dalam keluarga ataupun rumah tangga. Para perempuan di dalam Islam juga diberikan sebuah kesempatan untuk berkiprah secara luas di tengah-tengah masyarakatnya. Sebagai komunitas perempuan yang berpartner, yang pasti secara alaminya hidup berdampingan dengan para laki-laki, maka para perempuan adalah partner dari para bapak, para laki-laki dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang islami, yang kondusif untuk jalannya ketaatan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita melihat apa yang dituntunkan oleh Islam terkait dengan bagaimanakah kiprah dan peran seorang muslimah meskipun dia adalah seorang yang single, atau kemudian kalau hari ini kita kenal dengan istilah jomblo, maka ternyata Islam juga memberikan panduan yang luar biasa. Islam tidak hanya membatasi posisi bergengsi atau posisi mulia itu melekat kepada mereka-mereka para muslimah yang sudah menikah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan atau menyuruh untuk berbuat kepada yang ma'ruf, dan mereka melarang dari hal-hal yang mungkar. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Mereka menegakkan sholat dan mereka juga menunaikan membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah
dan kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini, sahabat muslimah sekalian, kita mendapatkan penjelasan bahwa seorang muslimah, setiap muslimah, baik dia sudah menikah maupun belum, baik dia punya pasangan ataukah masih sendiri, mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian terlibat dalam kebaikan, untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk beribadah. Sama persis tuntutan itu diberikan juga kepada kaum laki-laki, baik sudah menikah atau belum. Sehingga kalau kemudian kita dapati bahwa para muslimah, meskipun dia belum menikah, dia memiliki peran dan porsi yang sangat strategis sebenarnya di tengah-tengah masyarakatnya, untuk agar para muslimah ini bisa melaksanakan tanggung jawab dia, baik pada saat dia menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu, kemudian menjadi anggota masyarakat, bagian dari masyarakatnya. Tentu saja ada hal-hal yang kemudian harus dia lakukan atau siapkan. Yang pertama tentu saja seorang muslimah tadi harus melengkapi dan membekali dirinya dengan keimanan, ketakwaan yang kuat, membekalinya, memperkaya dirinya dengan sakofah-sakofah Islam, pemahaman-pemahaman terkait dengan tuntunan agama Islam ini sebagai way of life dia, sehingga dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, dalam posisi apapun dia tahu apa yang kemudian harus dia lakukan. Ketika dia berposisi sebagai seorang anak, maka melekat pada dirinya kewajiban untuk melakukan birrul walidain. Ketika kemudian dia menjadi seorang istri, di sana melekat ada amanah untuk melakukan manajer rumah tangga, pengaturan rumah tangga dia, dan menjadi istri solihah bagi suaminya. Demikian pula ketika kemudian dia menjadi seorang ibu, maka dia menjadi ibu yang menjadi pendidik pertama dan utama untuk anak-anaknya. Nah, ketika kemudian kita bicara para muslimah yang dia dalam keadaan belum mengambil amanah pernikahan dan amanah-amanah lain yang mengikuti pernikahan tadi, maka di situ sebenarnya juga ada sebuah kesempatan luas yang bisa dilakukan oleh para muslimah tadi untuk terlibat dalam pembinaan generasi. Jadi membina generasi atau menjadi pendidik tidak hanya melekat kepada posisi seorang ibu. Para muslimah single pun dia bisa terlibat dalam pembinaan generasi, dalam pendidikan generasi. Tentu saja untuk bisa melakukan tadi, sudah saya sampaikan, dia harus memiliki modal untuk bisa melaksanakan tanggung jawab tadi. Dia harus tahu bahwa posisi dia sebagai anggota masyarakat yang itu berkelindan dengan identitas dia sebagai seorang muslimah, itu melazimkan dirinya secara alami memang menjadi pembina, menjadi pendidik bagi generasi. Dia bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun, mendidik anak-anak umat ini ataupun kemudian mendidik komunitas atau teman-teman sejawat, saudara-saudara muslimahnya yang lain. Dia bisa melakukan aktivitas pembinaan generasi ini dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama yang bisa diambil, tentu saja dia bisa terlibat dalam aktivitas pembinaan atau pendidikan generasi secara langsung dengan menjadi guru atau menjadi ustazah yang mengajarkan anak-anak itu belajar Islam, mengenal Al-Quran, mengenal hadis, mengenal Islam sebagai way of life di dalam kelas-kelas sebagai seorang guru muslimah. Selain itu, bagi kita yang para muslimah yang tidak berprofesi sebagai guru, masih terbuka peluang untuk terlibat dalam pembinaan generasi dengan keterlibatan kita dalam dakwah Islam, menyerukan bagaimana Islam itu ke tengah-tengah komunitas muslimah dan juga kepada umat ini secara umum, bahwasannya dakwah bagi seorang muslimah adalah kewajiban.
sekecil apapun pengetahuan yang dia punya. Kalau hadis mengatakan balighu anni walau ayah, meskipun kita hanya baru memiliki pengetahuan sebatas satu ayat, kita memahaminya, kita mengamalkannya, maka kita juga berkewajiban untuk menyampaikannya. Maka terlibat dalam aktivitas dakwah, menyerukan Islam, menggambarkan bagaimana Islam kafah itu ke tengah-tengah masyarakat. Itu adalah bagian dari pendidikan generasi dan pembinaan generasi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengawalinya dengan mengumpulkan modal menjadi muslimah-muslimah yang faqih fiddin. Karena Rasul sendiri juga mengabarkan bahwa ketika Allah menginginkan kebaikan itu ada pada diri seseorang, maka Allah akan jadikan dia itu menjadi orang-orang yang faqih terhadap urusan agama ini. Dan setelah kemudian kita menjadi orang yang mengenali bagaimanakah Islam ini sebagai jalan hidup kita berkomitmen untuk mengamalkannya, maka kemudian kita mulai menyampaikannya. Bagaimana kita menyampaikannya? Kepada siapa kita menyampaikannya? Kita bisa menyampaikannya itu baik secara personal maupun secara bersama-sama. Karena dakwah ini adalah sebuah kewajiban yang harus diemban baik itu oleh perorangan maupun oleh jamaatul muslimin ataupun oleh negara. Kita bisa melakukan dakwah itu mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Apakah itu keluarga kita, teman kuliah kita, teman bermain kita, orang yang ada dalam lingkup pertetanggaan kita, yang menjadi rekan-rekan kerja kita, atau orang yang biasa kita temui sehari-hari. Kita bisa mulai dengan menyampaikan hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Apakah berbicara tentang bagaimana bergaulnya seorang pemudi seharusnya di dalam Islam. Ketika kita bertemu dengan adik-adik kelas kita di SMA kah, SMP kah, ataukah dengan teman-teman kuliah kita bisa menyampaikan bagaimana Islam memberikan tuntunan seorang ibu untuk melakukan pendidikan dan pengasuhan pada anak-anaknya. Ketika misalkan kita diminta bicara atau sharing kepada para ibu yang ada di komunitas yang terdekat dengan kita, pengajian di perumahan kita, di kampung kita, kita sesuaikan konten Islam yang kemudian kita sampaikan kepada mereka adalah apa yang dekat dengan mereka, yang bisa membuat mereka tergambar bahwasannya Islam adalah solusi terbaik atas segala persoalan yang mereka hadapi. Kita juga bisa melakukan dakwah pembinaan generasi ini dengan melakukan dakwah dalam jangkauan yang lebih luas. Menggunakan apa? Hari ini kita tahu bahwa dunia sudah terkoneksi secara global dalam dunia digital. Para muslimah yang belum menikah, yang mungkin usianya masih muda, mereka yang ada dari kalangan gen milenial maupun gen Z misalkan, ini adalah generasi-generasi yang menjadi digital native, penduduk asli dunia digital, yang sangat biasa, yang sangat mengerti bagaimana menjadikan teknologi digital ini menjadi alat yang bisa dia mainkan, yang bisa dia manfaatkan untuk menyebarluaskan kebaikan. Hari ini dengan menggunakan akun sosial media masing-masing, seseorang bisa melakukan broadcast kebaikan apapun tanpa harus menunggu dia masuk ke dalam stasiun televisi misalkan, memiliki program tersendiri misalkan. Dia sudah bisa melakukan penyebaran kebaikan itu akun sosial media masing-masing. Maka ambillah peran untuk kemudian terlibat dalam pembinaan generasi itu dengan membuat konten-konten dakwah Islam yang membuat para generasi muda itu lebih mudah mengerti bagaimana sebenarnya tuntunan Islam untuk kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana sebenarnya gambaran sempurnanya Islam memberikan pengaturan untuk setiap detil aspek kehidupan kita. Jadilah opinion maker dan juga jadilah opinion leader yang mengupayakan terbentuknya kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat, kesadaran umum di tengah-tengah generasi, yang melahirkan opini umum juga di tengah-tengah generasi, di tengah-tengah umat, bahwasannya solusi dari segala persoalan yang mereka hadapi adalah Islam.
bahwasannya akar persoalan dari macam-macam persoalan yang hari ini mereka hadapi adalah ketika mereka mencampakkan Islam dan mulai mengambil sekularisme sebagai peradaban dan jalan hidup mereka. Dari dakwah-dakwah yang kita lakukan ini, tentu saja tidak cukup kalau kemudian kita lakukan sendiri, maka kita harus berkolaborasi. Para muslimah-muslimah jomblo dengan muslimah-muslimah jomblo lainnya, yang tadi mereka adalah juga digital native. Mereka tahu persis bagaimana kemudian membangun koneksi bahkan yang sifatnya global dengan saudara-saudara muslimah yang ada di tempat-tempat lain, untuk kemudian bersama-sama menyuarakan satu pesan yang sama kepada seluruh dunia, yang dengan semakin tersebar luasnya pesan-pesan Islam ini, ajaran-ajaran Islam ini semakin difahami oleh masyarakat secara global, sampai kemudian terbentuk kesadaran umum yang benar tentang Islam, opini umum yang benar juga tentang Islam. Maka kita harapkan kesadaran ini tuh akan menggerakkan mereka untuk beralih pada sebuah aksi yang lebih nyata, yaitu mereka memiliki kerinduan, mereka memiliki keinginan agar Islam kafah itu bisa diterapkan atas diri mereka. Mereka memiliki kesadaran penuh bahwa pengaturan Islam berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan itu tidak akan bisa terterapkan ketika tidak ada kekuasaan yang menerapkannya. Maka kesadaran ini pun akan membawa mereka berusaha untuk bergerak lagi, membesarkan kesadaran itu ke tengah-tengah masyarakat yang lain, membesarkan menjadi bola salju yang semakin besar semakin besar, yang membuat kemudian kesadaran yang cukup besar tadi itu mengantarkan kepada sebuah kekuatan politik untuk mendukung terwujudnya atau tegaknya kekuatan Islam, sistem politik Islam yang dia menjadi satu-satunya cara atau metode untuk menerapkan Islam kafah. Ketika kemudian nanti Islam itu diterapkan secara sempurna atau kafah tadi, maka pada saat itu sistem pergaulan akan diatur dengan aturan Islam, sistem pendidikan akan diatur menggunakan aturan Islam, sistem persangsian demikian juga, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pergaulan, sistem sosial kemasyarakatan, semuanya akan diatur dengan Islam. Pada saat itu perlindungan kepada generasi yang bersifat menyeluruh akan terwujud. Generasi-generasi akan terbina dan terdidik tidak hanya melalui lisan-lisan kita atau teman-teman kita yang sifatnya terbatas, tetapi pemahaman akan Islam yang benar akan masuk ke dalam kurikulum-kurikulum yang akan menjadikan para generasi tadi itu juga semakin paham, semakin cerdas dalam skala bangsa, skala umat, secara massal. Mereka dibikin bersama-sama faham. Sehingga kalau kemudian kita lihat dari skema pembinaan yang kita lakukan ini, kita bisa melihat bahwa para muslimah jomblo ini sebenarnya sudah berkontribusi dalam sebuah perjuangan yang sangat memiliki pengaruh besar. Dengan dakwah yang dia lakukan, dengan pembinaan diri yang dia lakukan, dengan menyampaikan Islam yang sudah dia pahami kepada orang terdekat dia, dan melibatkan diri dia dengan aktivitas pendidikan secara langsung dengan menjadi guru misalkan, atau kemudian terlibat dalam dakwah yang bertujuan mewujudkan kehidupan Islam secara kafah, maka sebenarnya para muslimah jomblo tadi sudah berperan secara nyata dalam melakukan pembinaan kepada generasi. Sahabat muslimah sekalian, kita adalah satu umat Muhammad, satu risalah berdakwah Islam kafah. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.